SDN 035 Soka merupakan sekolah mitra dari LPTK Universitas Pasundan Kota Bandung. Sekolah kami kedatangan mahasiswa PPL PPG Prajabatan yang akan melakukan praktik pengalaman lapangan di sekolah kami. Assalamualaikum. Sebagai guru pamong, kebetulan saya menerima kedatangan mereka dan memperkenalkannya dengan kepala sekolah serta berkomunikasi dengan dosen untuk pelaksanaan tahapan PPL. Perkenalkan, saya Sally Octavia Firusman sebagai guru pamong. Mentoring skill merupakan kebutuhan dasar yang harus dimiliki seorang guru pamong. Saya membimbing dan mendampingi mahasiswa untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan yang mereka butuhkan dalam proses pembelajarannya. Diawali dengan tahap orientasi, saya perkenalkan mereka ke seluruh warga sekolah untuk mengenal lingkungan sekolah, kultur, dan manajemen seperti kurikulum, Bu, apa kurikulum yang digunakan di SDN 035 Soka ini? sarana prasarana, humas, sama dari pihak luar. dan kesiswaan. Kemudian dilanjutkan refleksi dengan kepala sekolah. Kegiatan di mana kita sudah 1 minggu berada di Soka, kegiatan observasi yang dilaksanakan oleh para mahasiswa PPL PPG dari Universitas Pasundan. Terima kasih Bu Sali sudah membawa adik-adik kita dari pembiasaan, termasuk juga dari beberapa pokja, literasinya, numerasinya, karakternya, pokoknya semuanya semangat. Selamat menjadi guru Pada profesional. tahap observasi, mahasiswa mengamati bagaimana saya menyusun perangkat pembelajaran dan praktik mengajar di kelas sesuai dengan ilmu yang saya dapatkan dari implementasi kurikulum Merdeka. Saya menyajikan pembelajaran yang melibatkan peserta didik melalui model dan media interaktif. Apa itu masjid? Betul nggak, Ma? Oke, betul. Isi yang tadi disampaikan sampai Rio. Apa permasalahan yang muncul dari video tadi? Baik Fadil. Ada anak-anak yang berkelahi karena dibully. Stop. Ridwan. Kemudian saya menerapkan asesmen beragam dengan pemanfaatan aplikasi digital seperti Quizzes, Canva, Wordwall, media konkret, dan lainnya yang relevan. Nama anggota kami ada Rizky, Rafa, Salisa, Rizky, dan Fadil. Masalah 2, membuang sampah sembarangan. Tentang apa? Ini tentang anak-anak yang sedang berlari-lari dan berkelahi di koridor. Oke, sekarang kita bahas materi selanjutnya mengenai pecahan. Kamu kenapa mengantuk? Walaupun sudah melakukan observasi dan asistensi mengajar, mahasiswa menemukan kesulitan seperti siswa merasa bosan dan kurang semangat dalam pembelajaran. Pada tahap praktik pembelajaran terbimbing, mahasiswa kebingungan dalam mengelola kelas yang kondusif, serta menemukan peserta didik yang kurang sopan, dan juga kebingungan dalam menyusun perencanaan pembelajaran. Ya, anak-anak di kelasku juga kurang bersemangat, gimana ya? Aku juga bingung masalah P5. Itu gimana ya? Aku juga masih ada kebingungan nih gimana ya. Ini Bu, tadi kita bingung masalah P5 juga itu. Oh iya, udah nanti kita diskusikan aja ya. Ya, itu saya juga masih kebingungan masalah modul ajar ini gimana ya, Bu? Oh, modul aja. Ya nanti kita diskusikan apa hasil refleksi kalian. Melalui diskusi dan umpan balik, ternyata permasalahan yang dihadapi mereka adalah keterbatasan pemahaman implementasi kurikulum Merdeka. Mahasiswa merefleksi dengan menggunakan model refleksi yang bervariatif seperti 4F, segitiga, deal, dan lainnya. Dari situasi dan tantangan yang dihadapi, saya melakukan pendekatan pembelajaran reflektif. Pembelajaran reflektif memungkinkan mahasiswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi merenungkan dan mengevaluasi pengalaman praktik mengajar mereka. Pengalaman tersebut diharapkan
dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan mengimplementasikan kurikulum Merdeka di lapangan. Masuk ke kelas pengalamannya. Pendekatan pembelajaran reflektif dilakukan setiap hari kapanpun mahasiswa butuh. Kemudian, refleksi dilakukan secara berkala setiap minggunya. Saya membagikan pengalaman dan pengetahuan mengenai CP, TP, ATP, modul ajar, pembelajaran diferensiasi, dan asesmennya. Kita bahas satu persatu. Nah, ini jenis assessment. Kami pun melakukan diskusi, tanya jawab, dan umpan balik. Sebagai guru penggerak Angkatan 4 dan pengajar praktik Angkatan 9, dalam berdiskusi saya menerapkan teknik coaching. Saya pun mendorong mereka agar memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan AI sebagai inspirasi dan penggunaan Canva, games edukatif, dan lainnya. Ya, baik Ibu dan teman-teman, ini hasil modul ajar yang telah saya susun kemarin. Untuk mengelola kelas yang kondusif, saya membagikan pengetahuan tentang disiplin positif, segitiga restitusi, Dalam menerapkan disiplin positif tidak ada paksaan, tetapi penerapannya berdasarkan inisiatif murid. Ki Hajar Dewantara menyatakan hal lainnya ada penerapan coaching untuk menggali potensi peserta didik, kesepakatan kelas, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan pembelajaran sosial emosional dengan menggunakan teknik STOP. Stop. Caranya dengan berhenti, menarik napas dalam, mengamati apa yang terjadi pada tubuh, perasaan. Kami pun mempraktekkan teknik STOP agar kembali fokus atau mindfulness dan merasakan relaksasi, kemudian memulai aktivitas kembali dengan penuh semangat. Teknik STOP ini bisa juga diterapkan kepada peserta didik kita di kelas. aku bisa. Oke, Amel, silakan. Setelah mendapatkan pembelajaran melalui pendekatan reflektif dan pengetahuannya tentang kurikulum Merdeka, mahasiswa termotivasi untuk menerapkan model dan strategi yang interaktif serta menyenangkan dan memanfaatkan media berbasis teknologi. Oke, gimana kelompok 1? Jadi sudah paham ya ini tentang tadi gambar soal berarti produsen atau konsumen. Oke, silakan lanjutkan, semangat ya. Melalui praktik mengajar mandiri, mahasiswa mampu menjadi fasilitator dan melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Oke anak-anak, kita akan membuat kesepakatan kelas. Setuju? Mereka juga mampu mengelola kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Oke, di sini Bapak melihat ada kesepakatan kelas itu tidak berisi. Coba menjadi kalimat positif yaitu tertib di. Oke, kita akan melakukan teknik stop. Caranya kita pejamkan matanya. Kemudian tarik nafas dalam-dalam, kemudian keluarkan. Farel, tahu nggak Bapak kesini kita mau ngapain? Ya Pak, kemarin aku masih Mereka pun membersamai peserta didik dengan penuh kasih sayang untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Yuk, kita kelas lagi. Terus tambah-tambah ini alfabet gitu soalnya. Melihat kemajuan mereka dalam mengajar dan mendidik, memberikan makna penting bagi saya sebagai guru pamong. Dari hasil yang dicapai, mereka memahami implementasi kurikulum Merdeka. Saya merasa senang dan mengapresiasi kerja keras mereka, serta konsep berpikir untuk menjadi guru profesional dan menjadi garda terdepan pendidikan. Bu Sali adalah teman diskusi yang baik, yang senang berbagi. Saya banyak belajar dari beliau, apalagi kalau kita berbicara atau berdiskusi tentang implementasi kurikulum Merdeka, itu sangat-sangat menginspirasi bagi saya. Belajar dengan Bu Sali itu sangat seru, ditambah lagi ada guru PTL bernama Pak Adit, jadi tambah seru deh.